Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan atau menjelaskan mengenai konsep beban dalam akuntansi. Saya rasa saudara di sini sudah tidak asing dengan istilah beban, karena beban ini seringkali kita lakukan transaksi atau ilustrasi di materi-materi yang sebelumnya. Gitu. Jadi sebetulnya apa sih beban itu? Beban itu merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi. Penurunan manfaat itu bisa dalam bentuk arus kas yang keluar, ataupun bisa dalam bentuk berkurangnya nilai aktiva. Atau juga dapat terjadi karena adanya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas dan tidak menyangkut pembagiannya kepada penanam modal. Atau juga beban itu merupakan aliran keluar atau pemakaian aktiva ataupun timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari menjual atau memproduksi barang ataupun penyerahan jasa atau melaksanakan kegiatan yang lain dan merupakan kegiatan utama entitas tersebut. Jadi beban itu bisa didefinisikan sebagai adanya aliran kas keluar, misalnya seperti kita membayar gaji untuk karyawan, itu kan kita harus mengeluarkan kas, atau ketika kita telah memanfaatkan jasa tertentu, misalkan iklan, maka kita harus mengeluarkan aliran kas untuk membayar jasa iklan tersebut. Nah, ataupun beban ini bisa dikatakan sebagai karena adanya pemakaian aktiva gitu. Ketika aktiva yang digunakan oleh perusahaan dipakai, maka nilai aktiva tersebut akan mengalami penurunan nilai atau penurunan manfaat. Nah, penurunan manfaat itu yang diakui sebagai beban usaha. Atau juga timbul dari hutang gitu, selama satu periode tertentu yang berasal dari bisa penyerahan jasa atau bisa dari penjualan atau produksi barang. Seperti halnya misalnya beban ini timbul karena kita sudah menikmati jasa tapi kita belum menunaikan apa yang menjadi hak si pemberi jasa. Jadi ada beban yang masih harus dibayar, maka itu menjadi hutang. Beban itu dapat terjadi karena dua sebab. Yang pertama, karena terdapat dari cost atau biaya yang sudah expire atau yang sudah masa berlakunya habis. Hal ini dikaitkan dengan berlalunya misalnya nilai aktiva gitu kan. Nilai aktiva yang telah dipakai maka itu akan menjadi biaya yang harus diakui sebagai penurunan nilai. Kemudian karena penggunaannya itu muncul dan hadir pada saat kita telah melakukan pemakaian tertentu atau utilitas. Hal ini berkaitan seperti ketika melakukan kegiatan usaha perusahaan, kita telah menggunakan atau memanfaatkan fasilitas listrik selama kegiatan itu dan sudah dipakai sehingga nanti karena penggunaan listrik itu maka ada beban yang muncul dan harus kita tunaikan atau kita bayar, istilahnya seperti itu. Ada beberapa karakteristik dalam beban menurut Suwarjono. Dalam bukunya Suwarjono ini ada beberapa karakteristik penting yang melekat pada makna dari beban, yaitu makna dari beban ini adalah sebuah penurunan dari aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya itu timbul, artinya harus terjadi dulu transaksi atau kejadian yang dapat menurunkan nilai aset itu atau menimbulkan aliran keluar dari sebuah aset.
atau aliran keluar dari sebuah sumber ekonomi. Aset di sini itu dalam hal ini tuh harus perlu diartikan sebagai semua aset perusahaan. Aset perusahaan sebagai satu kesatuan. Jadi bukan hanya aset tertentu saja seperti sediaan bahan baku. Sehingga konsumsi atau pemakaian dari aset ini bisa diartikan sebagai manfaat ekonomi dari aset yang telah habis gitu, karena nilai itu telah melekat pada barang atau jasa yang diserahkan. Jadi intinya aset yang dipakai terus-menerus itu akan mengalami penurunan nilai, dan penurunan nilai ini yang dinamakan sebagai beban atau beban usaha. Namun dalam hal ini seperti pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk itu tidak dapat disebut sebagai biaya jika produk tersebut belum terjual atau belum keluar dari satuan usaha. Nah, karena apa? Karena apabila produknya itu belum terjual, maka belum terjadi penurunan aset. Yang terjadi itu hanyalah perubahan bentuk aset sebagai potensi jasa gitu kan. Biasanya kalau ada persediaan bahan baku, itu kan persediaan itu kan merupakan aset. Tapi aset tersebut masih dalam bentuk bahan baku dan tidak bisa kita samakan sebagai biaya yang akan menurun gitu. Tapi biaya itu akan timbul ketika aset tersebut atau persediaan tersebut sudah dapat sudah terjual, sehingga ketika ada penjualan aset itu atau persediaan barang itu, maka kemudian akan terjadi yang namanya beban gitu kan, yang dinamakan beban pokok penjualan. Kemudian karakteristik selanjutnya itu adalah operasi utama yang terus-menerus. Apa sih maksudnya itu operasi utama yang menerus? Jadi tidak semua penurunan atau konsumsi aset itu adalah biaya. Jadi nggak semua apa yang terjadi penurunan atau konsumsi aset itu membentuk biaya. Nah, untuk menjadi biaya yang dikonsumsi itu harus berkaitan dengan kegiatan utama si perusahaan atau kegiatan usahanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan utama perusahaannya itu? Yaitu kegiatan untuk menciptakan atau mendapatkan pendapatan gitu. Yang pendapatan itu direpresentasikan dalam bentuk kegiatan produksi ataupun mengirim barang atau juga menyerahkan barang atau melaksanakan jasanya. Kenapa? Karena dianggap bahwa perusahaan ini ingin mendapatkan dan mengukur laba yang tepat gitu. Jadi harus ada kaitan antara biaya dan pendapatan. Jadi tidak semua gitu penurunan atau konsumsi aset itu bisa membentuk biaya. Jadi karena nantinya akan mempengaruhi besarnya atau nilainya laba yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, makanya ada kaitan antara biaya dan pendapatan dalam hal ini. Selanjutnya adalah kenaikan kewajiban. Oke. Sebenarnya biaya itu tidak hanya dipandang dari sudut penurunan aset, tapi juga dipandang sebagai kenaikan kewajiban. Nah, apa sih alasannya? Alasannya itu supaya makna biaya ini cukup luas, gitu, tidak mencangkupi pos-pos yang timbul dalam penyesuaian, gitu, atau jurnal penyesuaian pada akhir tahun. Jadi supaya maknanya itu lebih luas, gitu. Nah, di sini misalnya adalah barang dan jasa itu pada umumnya itu telah
diperoleh perusahaan dan diakui sebagai aset. Tetapi tidak semua barang dan jasa itu dicatat sebagai aset, tapi biasanya langsung dimanfaatkan dan menjadi biaya. Nah, kata dari pemanfaatan aset ini seperti seolah-olah itu menjadi kurang tergambarkan gitu, karena seolah-olah gitu biaya itu hanyalah berasal dari memanfaatkan aset saja, tapi tidak termasuk pada memanfaatkan potensi jasa yang tidak dicatat sebagai aset. Di sini misalnya jasa tenaga kerja itu kan biasanya diakui langsung sebagai biaya pada saat itu dibayarkan. Nah, padahal gitu kan, pada dasarnya jasa itu kan merupakan aset. Gitu. Orang si tenaga kerja itu adalah aset kita gitu, tapi dimanfaatkan sesegera gitu setelah mereka melakukan jasanya gitu, makanya biasanya itu langsung diakui sebagai biaya gitu, hanya hakikatnya gitu pada dasarnya itu adalah aset yang dimanfaatkan, namun secara teknis itu tidak pernah dicatat sebagai aset. Nah makanya kenapa gitu kan beban ini karakteristik beban ini juga didefinisikan sebagai kenaikan kewajiban. Itu maksudnya ketika misalnya ada tarif pengiriman gitu kan oleh jasa pengiriman barang, tarif pengiriman barang oleh perusahaan yang memanfaatkan ekspedisi dan perusahaan ini hakikatnya dia belum membayar jasa pengiriman tersebut, tetapi jasa sudah dinikmati atau sudah dikonsumsi, maka dalam hal ini biaya harus timbul dan juga diikuti dengan naiknya kewajiban gitu, kenaikan kewajiban. Jadi karakteristik beban itu bisa juga menimbulkan kewajiban ketika jasa yang telah dinikmati itu belum dilakukan pembayarannya. Selanjutnya karakteristik yaitu penurunan ekuitas. Penurunan ekuitas. Nah, hal ini kaitannya dengan konsep akuntansi, yaitu konsep kesatuan usaha. Nah. Logikanya adalah ketika asetnya turun sebagai biaya, maka akan mengakibatkan turunnya juga ekuitas gitu. Tapi apabila ekuitas akhirnya tidak terpengaruh, maka itu turunnya aset tersebut itu merupakan bukan biaya gitu. Karena adanya konsep kesatuan usaha ini, penurunan aset atau kenaikan kewajiban itulah yang membentuk biaya. Adanya penurunan aset atau kenaikan kewajiban akan membentuk biaya. Dan jadi penurunan ekuitas ini hanya merupakan konsekuensinya gitu, konsekuensi akibat adanya penurunan aset ataupun kenaikan kewajiban. Konsekuensinya penurunan ekuitas akan terjadi. Nah, walaupun demikian, penurunan ekuitas itu lebih menegaskan pada pengertian bahwa biaya atau tidak setiap penurunan aset itu mengakibatkan penurunan ekuitas. Jadi tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya di sini dalam hal pembagian dividen, dividen kas ya, itu tidak merupakan penurunan aset tapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi penurunan ekuitas itu hanya merupakan karakteristik pendukung saja untuk memaknai sebuah biaya. Jadi bukan berarti bentuknya itu menurun, tapi substansinya itu akibat adanya penurunan aset dan adanya kenaikan kewajiban. Sehingga
Konsekuensinya itu pun akan menurunkan ekuitas si pemilih. Diukur atau dikaitkan dengan kos. Dalam hal ini, beban itu timbul karena adanya kos atau biaya gitu kan, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sebuah aset. Nah, beban ini diukur berdasarkan jumlah kos dari aset yang telah dimanfaatkan selama periode berjalan gitu. Jadi kaitannya ini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh sebuah aset tetap gitu kan. Nah, aset tetap ini kemudian kan dimanfaatkan selama periode berjalan. Gitu sehingga pemanfaatan itu akan menimbulkan sebuah beban yang didasarkan pada jumlah kos dari aset yang telah dimanfaatkan itu. Selanjutnya bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Ya, karena prinsipnya itu kan kesatuan usaha gitu, maka harus ada pemisahan antara beban yang dihasilkan oleh perusahaan dan beban yang dihasilkan oleh si pemilik perusahaan. Beban ini akan diakui di dalam laporan keuangan yang berasal dari aktivitas atau transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi bukan transaksi pemilik gitu. Makanya kan dalam akuntansi itu harus ada pemisahan fungsi antara pembukuan oleh perusahaan dan pembukuan oleh pemilik perusahaan. Tidak boleh disatukan. Kemudian karakteristik yang terakhir itu adalah menghasilkan pendapatan. Beban ini kan pengorbanan perusahaan dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi, yang nantinya tujuannya itu adalah untuk memperoleh pendapatan. Jadi beban ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Jadi beban ini adalah sebuah pengorbanan bagi perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Pengakuan beban atau pengakuan expense. Pada dasarnya beban ini dia kan memiliki kedudukan yang penting. Kedudukan itu, beban itu bisa berkedudukan sebagai aktiva ataupun beban itu bisa berkedudukan sebagai pengurang pendapatan. Nah, dalam proses pembebanan kos atau biaya pada umumnya ini merupakan proses pemisahan kos itu sendiri. Di sini misalkan beban atau kos dalam laporan laba rugi. Beban tersebut adalah beban yang dimanfaatkan dalam waktu periode berjalan. Pengeluaran kas atas beban dilakukan untuk memperoleh pendapatan baik secara langsung ataupun tidak. Jadi intinya beban ini pengakuannya itu bisa sebagai aktiva atau aset atau bisa sebagai pengurang pendapatan gitu. Nah, tergantung dari kedudukannya ini, beban nanti akan disajikan dalam sebuah laporan keuangan gitu kan. Apakah itu disajikan dalam LPK ataupun dalam laba rugi. Kalau sebagai aktiva dalam LPK beban tersebut adalah misalkan beban dibayar yang di muka, yang pemanfaatannya ini masih bisa digunakan untuk masa mendatang. Makanya beban ini diakui sebagai aktiva dan disajikan dalam LPK ketika beban itu masih bisa digunakan dalam masa mendatang. Di sini seperti contoh bisa rent expense atau sewa dibayar di muka, kemudian prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka, ataupun advertising expense gitu kan. Apapun biaya yang sifatnya dibayar di muka. Nah, adapun pengukuran dari biaya ini terdiri dari biaya historis. Biaya historis ini yaitu ketika harga tukar barang dan jasanya itu pada saat tanggal pembelian. Jadi diukur sebesar biaya historisnya. Jadi biaya historis itu biaya yang terjadi pada saat tanggal pembelian aset tersebut. Gitu. Bisa aset tersebut berupa tanah, bangunan, peralatan, ataupun persediaan. Kemudian ada juga pengukurannya itu biaya pengganti, yaitu harga yang dibayarkan saat ini untuk membeli atau menggantikan barang jasa yang serupa.
Jadi harganya itu dibayarkan saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang serupa gitu kan. Contoh item yang diukur dengan biaya pengganti itu misalnya persediaan yang mengalami penurunan nilai sejak persediaan itu diperoleh. Persediaan yang termasuk dalam kategori ini adalah persediaan yang jenisnya itu dia terus berkembang karena teknologi atau mengikuti kemajuan teknologi. Bisa komputer gitu kan, HP gitu kan, atau lainnya. Jadi biaya pengganti ini harga yang dibayarkan saat ini gitu kan untuk mengganti barang atau jasa yang serupa. Jadi nilainya itu diganti dengan nilai yang itu tadi yang berubah akibat adanya atau terjadinya kemajuan teknologi gitu. Kemudian nilai pasar yaitu harga jual aktiva gitu kan. Nilai pasar itu kan harga jual aktiva yang berlaku pada saat ini gitu, pada saat pasar ini gitu kan. Di mana nilai pasar ini berbeda tapi ya dengan biaya historis ataupun dengan biaya pengganti gitu. Jadi kalau nilai pasar tuh harga jual aktiva gitu yang berlaku pada saat ini. Kemudian nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan diterima dari hasil konversi aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya misalkan nilai bersih piutang. Nah, yang merupakan nilai piutang itu kemungkinan besar nilai yang dapat ditagih atau nilai yang dapat diubah menjadi kas. Jadi salah satu pengukurannya ini adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan diterima menjadi aktiva dalam kegiatan norma perusahaan. Kemudian nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan, yaitu jumlah bersih arus kas masuk atau arus kas keluar di masa yang akan datang yang didiskontokan ke nilai sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Misalkan contoh yang bisa diukur ini adalah seperti piutang wesel jangka panjang, hutang obligasi atau hutang wesel jangka panjang, serta aktiva yang disewa atas dasar kapitalis gitu. Jadi jumlah bersih gitu kan, arus kas masuk, arus kas keluar atau arus kas keluar yang didiskontokan gitu ke nilai sekarang. Jadi didiskontokan tuh ya dipotong ke nilai sekarang dengan suatu tingkat suku bunga tertentu gitu. Jadi mengikuti tingkat suku bunga. Selanjutnya penyajian dan pengungkapan beban. Beban itu kan disajikan dalam sebuah laporan keuangan atau laporan operasional perusahaan dalam bentuk pelaporan keuangan. Nah, kemudian pengungkapannya itu kan penyajiannya dalam laporan keuangan. Pengungkapannya harus dijelaskan secara sistematis dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga itu akan menghasilkan informasi yang andal dan relevan. Andal dan relevan. Jadi terkait kebijakan akuntansi yang digunakan, pengakuan dan pengukuran itu akan dirinci dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pengungkapan beban ini. Nah, di sini penyajian tentang laporan keuangan itu tertera dalam PSAK 1, di mana komponen laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai laporan laba rugi komprehensif.
Sebetulnya entitas ini bisa menyajikan suatu laporan tunggal laba rugi dan juga menyajikan secara terpisah penghasilan komprehensif gitu. Ataupun perusahaan juga bisa menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dalam satu bagian ataupun dua bagian. Jadi bisa disajikan secara terpisah ataupun bisa disajikan dengan digabung. Nah, di sini ada ilustrasi atau format dari laporan laba rugi ketika laporan laba rugi itu digabung dengan penghasilan komprehensif lainnya. Gitu. Jadi kita bisa melihat di sini ada pendapatan, kemudian laba sebelum pajak, laba tahun berjalan. Nah, di sini kita telah mengetahui besarnya laba tahun berjalan. Nah, lalu di bawahnya kita sajikan juga komponen pendapatan komprehensif lainnya. Gitu. Pendapatan komprehensif lain ini bisa dihitung atau disajikan dari komponen-komponen seperti aset keuangan yang tersedia untuk dijual atau keuntungan dari revaluasi aset tetap. Nah, revaluasi aset tetap gitu ya, penilaian kembali aset. Nah, jadi ada kalanya revaluasi ini mengakibatkan adanya keuntungan gitu yang diungkapkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Nah, itu penyajiannya itu disajikan ketika digabung sehingga nanti akan mendapatkan hasil total pendapatan komprehensif selama tahun berjalan. Nah, ini setelah nah ini lanjutannya ya. Kemudian baru nanti pada laporan keuangannya itu bisa tersaji yaitu laba per sahamnya dihitung. Jadi kalau digabung itu antara laba rugi dan komprehensif itu ada dalam satu laporan. Tapi juga laba rugi komprehensif ini bisa disajikan secara terpisah gitu. Jadi disajikan terlebih dahulu laporan laba rugi tunggal tunggal sebentar. Jadi jika laporan laba rugi komprehensif terpisah itu setelah tadi, nah ini kan setelah dibuat laporan laba rugi tunggal, baru pada halaman selanjutnya itu disajikan laporan pendapatan komprehensif lainnya. Jadi dimasuk laba tahun berjalan ini, kemudian disajikan pendapatan komprehensif lainnya sehingga nanti akan menghasilkan nilai yaitu total laba rugi komprehensif tahun berjalan. Jadi kalau misalkan yang secara digabung itu tersaji dalam satu, di bawahnya ada pendapatan komprehensif, tapi kalau secara terpisah kita bikin dulu laporan laba rugi tunggal, diketahui laba tahun berjalan, baru kita di halaman selanjutnya adalah menjabarkan mengenai pendapatan komprehensif yang lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya silakan saudara banyak mengkaji atau membaca dalam sebuah artikel atau jurnal penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana sih gitu pada pelaksanaannya penerapan standar akuntansi keuangan atau mengenai penyajian, pengukuran dan pengakuan beban ini. Nah, di sini saya memberikan tugas, silahkan memberikan ilustrasi mengenai penyajian beban sebagai aktiva dan beban sebagai pengurang pendapatan. Jadi kalian berikan ilustrasinya bagaimana penyajiannya dalam sebuah laporan keuangan, baik itu beban ketika diakui sebagai aktiva ataupun beban itu diakui sebagai pengurang pendapatan. Batas waktunya adalah hari ini sampai jam 12 malam. Jadi silahkan, insya Allah tidak akan banyak, itu kan ini hanya menyampaikan ilustrasi saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.